Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dilancarkan dari segala urusan ya, teman-teman. Amin. Untuk kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman yaitu cara meracik sederhana daun sirih yang sudah saya keringkan kemarin ya, teman-teman. Biar teman-teman bisa mengkonsumsinya ya, ini daun sirih ini ya. Insya Allah obat herba yang sangat manjur ya. Nah, ini akan dicampur dengan gula batu ya, teman-teman. Ini beberapa manfaat gula batu yang nanti akan dicampurkan dengan daun sirih. Dan ini harga gula batu bila teman-teman mau membeli di pasaran ya. Selanjutnya mari kita masuk ke proses peracikannya ya, teman-teman. Yang pertama kita ambil ya beberapa lembar daun sirih. Kalau mau bertanya ke saya itu disarankan berapa lembar, saya menyarankan hitungan ganjil ya, teman-teman, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Tapi 3 lembar pun itu sudah sangat cukup ya, teman-teman, untuk peracikan kita bila mana kita mau konsumsi ya. Nah, selanjutnya ini ada gula batu ya, teman-teman. Gula batu itu untuk supaya selain menambah khasiat dari racikan daun sirih ini, juga gula batu ini bisa agak mengurangi rasa pahit ya. Karena daun sirih ini, sirih terutama sirih merah ini ya, ini pahit ya, teman-teman, rasanya pahit dan kelat ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, karena ini sangat kerasa reaksinya ke tubuh ya, apalagi ketika mau tidur kita konsumsi ya. Pahit itu insya Allah menyehatkan badan, tidak usah takut ya, teman-teman. Selanjutnya kita masukkan ya, kita panaskan air ya. Ini untuk komposisinya kita ambil gelas kira-kira 5 gelas ya untuk 3 lembar daun sirih ini. 5 gelas ini kita panaskan ya. Nanti diusahakan dari 5 gelas ini menjadi 3 gelas ya, teman-teman, baru kita bisa, maksudnya air daun sirih yang kita seduh itu bisa kita konsumsi ya. Kenapa jadi 3 gelas? Diharapkan bisa lebih maksimal ya. Nah, ini kita masukkan daun sirih 3 lembar ya, teman-teman. Selanjutnya kita masukkan langsung gula batunya, kita campurkan dengan daun sirih yang sudah kita masukkan tadi. Ya, selanjutnya ya, teman-teman, kita tinggal tunggu, kita didihkan ya, dan kita pantau ya kondisinya. Selama mendidih kita kasih tutup aja, teman-teman, biar nanti nutrisi atau seduhan uapnya itu tidak kemana-mana tapi masuk lagi ke tempat rebusan ya. Nah, ini teman-teman, kira-kira ya kita cek dulu ya sebentar. Nah, kondisinya seperti ini ya, teman-teman. Setelah kita didihkan, jadi warna dari airnya berubah menjadi agak kekuning-kuningan. Ini kondisinya hampir sama dengan daun kelor yang kemarin ya, teman-teman, sama warnanya itu kira-kira kekuning-kuningan, karena ini bahannya itu hampir sama dengan daun kelor, mempunyai sifat kesat ya, kesat. Oke, teman-teman ya, kira-kira seperti ini. Kita lanjutkan lagi ya merebusnya. Baik ya, teman-teman, kita tunggu, kita cek lagi. Nah, ini kira-kira sudah cukup ya, teman-teman. Nah, tadi kita matikan ya kompornya, lalu kita tiriskan atau kita dinginkan dulu ya, teman-teman, beberapa saat sebelum kita konsumsi. Kenapa didinginkannya? Biar nggak panas aja, teman-teman ya. Kalau langsung dikonsumsi kan panas. Kita
simpannya di area yang aman ya teman-teman, dari jangkauan anak-anak ya. Baik ya teman-teman. Baik ya teman-teman, sekarang kita tuangkan ya untuk segelas racikan sirih merah ini ya, biar bisa kita konsumsi ya teman-teman. Setelah agak dingin, kita coba. Ini masih ada asapnya ya teman-teman, tidak apa-apa, tapi ini kondisinya hangat-hangat saja ya. Kita ambil, terus kita saring ya teman-teman. Kita buat 1 gelas ya. Nah, kira-kira segelas ini ya, cukuplah kira-kira segelas ini ya teman-teman. Selanjutnya kita agak diamkan sebentar ya, biar agak lebih hangat lagi ya, Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti biasa, hampir sama dengan seduhan teh daun kelor kemarin. Sekali konsumsi kita cukup 1 gelas ya teman-teman, seperti ini. Ini diminumnya ini sebaiknya ya teman-teman, sebaiknya sebelum tidur ya teman-teman. Insya Allah pagi-pagi akan terasa reaksi ke tubuh itu enak gitu ya, karena ini sangat bermanfaat untuk area usus ya teman-teman. Baik ya, untuk kondisi sekarang siap untuk diminum. Kita coba minum ya teman-teman. Nah, ini rasanya pahit banget ya teman-teman, pahit, tapi masih udah dikasih gula batu, tapi rasanya masih pahit ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman, emang obat atau jamu itu harus pahit ya. Kalau nggak pahit kan bukan obat ya teman-teman. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita ya teman-teman, bila diminum secara rutin ya. Setidaknya kita minum 1 minggu sekali ya teman-teman. Setiap hari nggak apa-apa kalau kondisi darah kita selalu tinggi ya, ini bisa menurunkan darah, tapi seminggu sekali itu cukup ya. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.